semua, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, Loso mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memberikan kita hari yang baru. Kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Mari kita mau puji kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan Bapa, aku datang padamu. Adik-adik, Loso mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh pelihara, Tuhan boleh jaga kami sepanjang malam istirahat kami. Dan pagi ini kami boleh bangun semua dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong berkati kami semua. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman yang akan disampaikan nanti juga boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di masa pandemi ini pasti sangat banyak hal yang terjadi yang membuat hati kita sedih. Tapi Loso juga percaya kalau ada banyak juga hal yang membuat kita senang. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Di dalam segala perkara, di dalam segala hal yang terjadi, kita tidak boleh lupa ya kalau Tuhan Yesus selalu menemani kita, baik kita sedang senang maupun kita sedang sedih. Untuk itu, Loso mengajak kita bernyanyi, memuji Tuhan dengan lagu Kudaki Daki Gunung yang Tinggi.
adik-adik, sekarang waktunya kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Langsung aja kita bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Kok lapar ya? Ada roti sama ikan nih. Bisa dimakan ya. Tapi kok aku jadi ingat cerita firman Tuhan ya, yang ada roti sama ikannya. Adik-adik, mau dengar nggak ceritanya Lausa? Pasti mau dengar ya. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah tolong kami dari hari Senin kemarin hingga hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih jika Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih berikan kami kesehatan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami, tolong Lausa Immanuel yang kami menyampaikan, tolong adik-adik di rumah yang akan mendengarkan, supaya kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, sekali lagi selamat hari Minggu adik-adik. Kalau berharap sekali lagi bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat. Sekalipun kita semua sedang ada dalam keadaan takut mungkin, karena kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ke sekolah karena ada virus corona. Tapi Lausa berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan sukacita. Nah adik-adik, hari ini Lausa mau menceritakan cerita firman Tuhan yang ada tentang roti dan ikannya adik-adik. Cerita firman Tuhannya itu dari Markus pasal 6 ayatnya yang ke 29 sampai ayatnya yang ke 44. Adik-adik bisa baca di rumah masing-masing dan Lausa akan membacakan untuk kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa.
Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 50.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik, itu cerita firman Tuhan kita hari ini. Jadi, waktu itu ketika Yesus selesai mengajar orang banyak, menyembuhkan banyak orang sakit, Yesus kemudian mau pergi. Yesus mau berpindah tempat. Yesus naik perahu bersama dengan murid-muridnya. Mereka mau pergi mencari tempat yang sunyi supaya mereka beristirahat, supaya mereka makan. Karena sudah seharian Yesus melayani. Yesus menceritakan firman Tuhan, Yesus menyembuhkan banyak orang. Tapi adik-adik, ternyata waktu Yesus mau pergi untuk mencari tempat untuk sendiri, untuk beristirahat, untuk makan, ternyata ada orang yang melihat kedatangan Yesus, kepergian Yesus. Jadi mereka kemudian tidak naik perahu, mereka mengikuti jalan darat. Mereka berjalan dan ternyata mereka tiba di tempat tujuan Yesus lebih dahulu. Mereka sampai lebih dahulu. Akhirnya ketika sampai, Yesus yang awalnya datang mau istirahat, Yesus melihat mereka begitu banyak. Lalu apa yang Yesus lakukan adik-adik? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun Yesus tadi belum makan, Yesus dan murid-murid belum istirahat, tapi Yesus kasihan kepada orang banyak itu. Mereka datang karena apa? Karena mereka mau mendengar cerita firman Tuhan. Mereka yang sakit mau disembuhkan oleh Tuhan. Lalu karena belas kasihan, maka Yesus kemudian kembali lagi. Yesus yang tadi tujuan awalnya datang itu untuk mau istirahat, mau makan, Yesus kembali mengajar mereka. Yesus kembali menyembuhkan banyak orang. Nah, adik-adik, ketika hari sudah mulai malam, murid-murid datang kepada Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Yesus, bagaimana ini? Hari sudah mulai malam. Bukan kita doang yang belum makan. Orang-orang banyak ini juga, mereka juga belum makan. Apa yang harus dilakukan?" Lebih baik mereka disuruh untuk pergi ke desa-desa, pergi ke tempat-tempat yang paling dekat, supaya mereka bisa beli makan, mereka bisa makan. Tapi adik-adik, yang mengherankannya, Yesus justru bilang, kalian harus memberi makan mereka. Yesus berkata kepada murid-murid kalau murid-murid yang harus memberi makan kepada orang-orang banyak itu. Nah, bagaimana bisa? Murid-murid aja dari tadi siang belum makan. Mereka mau kasih makan pakai apa? Mereka tidak punya banyak makanan. Kalaupun mereka harus pergi membeli, satu roti aja harganya 200 dinar. Orang ini sangat banyak. Kalau orang sebanyak itu harus berapa banyak uang yang dikeluarkan? Mereka mau beli roti kemana? Lalu adik-adik, tiba-tiba Yesus berkata, ada berapa roti dan ikan yang ada padamu? Kemudian mereka berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi adik-adik, kalau kita pikir ya, mereka kan banyak orang. Bagaimana mungkin kita makan 5 roti dan 2 ikan untuk banyak orang ini? Kalau adik-adik makan roti di rumah, satu orang berapa? Pasti satu orang 1. Bahkan kalau kita masih lapar, kita masih nambah lagi. Nah, ini rotinya cuma 5, ikannya hanya 2. Mau bagaimana adik-adik? Lalu adik-adik, Yesus bilang, bawa ke sini roti dan ikan itu. Kemudian mereka membawa roti itu. Mereka membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Lalu adik-adik, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil roti, kemudian Yesus menengadah ke langit seperti ini. Lalu Yesus memecah-mecahkan rotinya. Nah, kalau Lause yang buat, rotinya jadinya cuma 2. Itu pun jadinya setengah-setengah. Pasti adik-adik nggak kenyang kalau Lause yang bagi. Kemudian Yesus juga mengambil ikannya. Yesus bagi ikannya juga. Dia mengucap syukur, dia berdoa kepada Tuhan. Kalau Lause yang buat juga, ikan 2 ini hanya bisa jadi 4. 1 dibagi 2. Nah, bisa nggak masalahnya terselesaikan? Bisa nggak kasih makan begini banyak orang dengan ikan cuma 4, rotinya kalau 1 jadi 2, jadi 10? Bisa nggak? Tetap nggak bisa adik-adik. Tapi karena Tuhan Yesus yang melakukan adik-adik, maka rotinya jadi sangat banyak dan ikannya juga jadi sangat banyak. Ikan yang tadinya 2 bisa jadi sangat banyak,
roti yang tadinya 5 bisa jadi sangat banyak. Lalu Yesus bilang ke murid-murid, sekarang suruh orang banyak ini supaya duduk berkelompok. 50 orang duduk dalam satu lingkaran, ada yang 100 orang duduk dalam satu lingkaran. Lalu kemudian murid-murid membagi-bagikan roti dan ikan itu. Mereka datang membagikan kepada setiap orang. Setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Mereka makan dari 5 roti dan 2 ikan itu yang telah dibuat menjadi banyak oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa. Maka mereka makan. Setelah makan, Yesus berkata, kumpulkan lagi ikan-ikan dan roti-roti yang sisa. Lalu adik-adik tahu apa? Tadi rotinya cuma 5, ikannya hanya 2. Setelah dipecah-pecahkan oleh Yesus, dimakan oleh banyak orang. Setelah dimakan oleh banyak orang, dikumpulkan lagi. Sisanya masih 12 bakul adik-adik, masih 12 keranjang yang besar. Masih penuh rotinya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus mampu melakukan hal yang hebat. Lalu saya nggak bisa lakukan itu. Adik-adik nggak bisa lakukan itu. Semua orang tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa lakukan. Nah, adik-adik, tapi bukan cuma itu. Adik-adik tahu kan, tadi Yesus sengaja datang ke tempat itu untuk apa? Untuk istirahat. Yesus mencari waktu untuk makan. Orang-orang itu datang. Kalau misalnya adik-adik jadi Yesus, apa yang adik-adik lakukan? Mungkin kita akan bilang, kalian pergi dulu ya, aku mau makan dulu, aku lapar, aku mau istirahat. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap menerima mereka. Yesus kembali mengajarkan firman Tuhan. Yesus kembali menyembuhkan mereka. Kenapa? Karena ada belas kasihan Yesus. Karena ada rasa sayang Yesus kepada orang-orang banyak yang datang kepada Dia. Yesus mengasihi mereka. Yesus tahu mereka butuh dengar firman Tuhan. Yesus tahu mereka butuh disembuhkan. Tapi bukan itu saja. Yesus tahu mereka juga butuh makan. Makanya Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan sehingga bisa dimakan oleh banyak orang. Nah, adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu kalau adik-adik butuh makan. Dia tahu kalau adik-adik butuh kesehatan. Dia tahu kalau adik-adik butuh kesenangan. Maka Tuhan selalu berikan itu kepada kita. Waktu kita sakit, kemudian kita datang ke Tuhan. Tuhan tahu kita butuh kesembuhan. Tuhan sembuhkan kita. Waktu kita takut dan kita datang minta ke Tuhan, Tuhan tahu, maka Tuhan beserta dengan kita. Waktu kita lapar, kemudian kita datang minta ke Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang adik-adik butuh, apa yang adik-adik mau. Begitu juga untuk Lause. Tuhan Yesus tidak mengusir orang banyak itu pulang. Tuhan Yesus menerima mereka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan tahu mereka butuh firman Tuhan. Tuhan tahu mereka butuh kesembuhan. Tuhan tahu mereka butuh makanan. Karena itu adik-adik, jangan takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan yang juga berikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin ikut sekolah minggu sekalipun lewat handphone, lewat laptop yang ada di rumah. Rajin untuk terus bersyukur kepada Tuhan, rajin untuk terus bernyanyi memuji Tuhan. Nah, biarlah cerita firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik semua dan juga memberkati Lause. Dan Tuhan Yesus menolong kita supaya kita hidup menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang percaya kalau Tuhan peduli dan menyediakan yang adik-adik butuhkan dan Lause butuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang sayang kepada kami. Kami punya Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan yang menyediakan semua yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami terus percaya bahwa kami punya Tuhan yang seperti itu. Tuhan juga tolong kami supaya terus hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan tolong kami untuk terus bernyanyi memuji Tuhan, terus rajin mengikuti sekolah minggu, terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.